Karena terlalu bahagia, Arini berlari dan memeluk Pangeran Tristan. Dan Pangeran Tristan menyambut pelukan hangat Arini. Arini pun menangis dalam pelukan Pangeran Tristan. Syukurlah Pangeran, akhirnya Pangeran Tristan sadar juga. Aku sangat bahagia Pangeran, karena aku bisa melihat Pangeran tersenyum lagi, kata Arini. Pangeran Tristan hanya tersenyum. Setelah itu barulah Arini sadar kalau saat itu semua orang sedang melihatnya, termasuk raja dan ratu. Arini segera melepaskan pelukannya terhadap Pangeran Tristan dan tertunduk malu setelah melihat raja, ratu, dan semua orang yang ada di kamar Pangeran Tristan tersenyum. Tidak hanya merasa malu, Arini juga merasa takut karena perbuatannya yang telah berani memeluk Pangeran Tristan. Hal itu bisa saja membuat raja dan ratu marah dan menghukumnya. Maaf yang mulia raja dan yang mulia ratu, saya sampai lupa kalau... Arini belum menyelesaikan perkataannya. Raja langsung berkata kepadanya, "Tidak apa-apa Arini, itu adalah hal yang wajar. Kami memaklumi itu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepadamu Arini, karena telah menyelamatkan putra kami. Kalau bukan karena kamu, kami tidak tahu bagaimana nasib kerajaan ini, karena Pangeran Tristan adalah penerus kerajaan ini. Tetapi berkat bantuanmu, sekarang kami tak lagi khawatir, karena putra kami sudah sadar." Arini masih tertunduk. Sang ratu kemudian berjalan menghampiri Arini dan melanjutkan perkataan suaminya. "Iya Arini, apa yang dikatakan oleh suamiku itu benar. Terima kasih telah menyelamatkan putra kami, dan kami juga meminta maaf kepadamu karena telah berprasangka buruk terhadapmu. Kami telah berpikir bahwa kamu sengaja melakukan hal ini. Jika bukan karena kamu, putra kami, Pangeran Tristan, pasti saat ini belum sadarkan diri. Dan hal yang paling kami sesali adalah kami hampir saja mengambil tindakan yang salah, yaitu dengan menghukummu. Ya Tuhan, jika itu terjadi, maka kami tak pernah bisa dimaafkan. Tetapi Arini, kami pun hanyalah manusia biasa. Jadi tolong maafkan kami." Arini tersenyum bahagia. "Tidak apa-apa yang mulia. Apapun yang kalian pikirkan tentang saya, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena Pangeran Tristan adalah putra kalian dan penerus kerajaan ini. Dan apapun yang saya lakukan benar-benar tulus hanya untuk menyelamatkan Pangeran Tristan. Saya sangat bersyukur. Ramuan yang saya berikan kepada Pangeran Tristan telah membuatnya sembuh kembali." Arini kemudian melirik Pangeran Tristan yang sedang tersenyum padanya. Dengan wajahnya yang memerah, Arini tersipu-sipu malu. Sang ratu kemudian memeluk Arini, membuat Arini semakin terharu. Dan ketika melepaskan pelukannya, sang ratu membelai wajah Arini sambil tersenyum. Keesokan harinya, Arini dipanggil menghadap raja. Hal itu kembali membuat Arini merasa cemas. Ditemani oleh 2 pengawal, Arini berjalan untuk menemui raja dan ratu. Dari kejauhan, Arini dapat melihat raja dan ratu duduk di singgasananya. Tidak hanya raja dan ratu, tetapi semua orang termasuk Pangeran Tristan dan juga Julia ada di tempat tersebut. Raja dan ratu tersenyum menyambut kedatangan Arini.
Arini pun tampak memaksakan dirinya untuk tersenyum. Karena sebenarnya jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Arini merasa takut dan penuh tanda tanya. Sebenarnya apa yang akan dilakukan raja terhadap dirinya? Namun rasa takut itu hilang setelah sang raja berkata kepada Arini, "Arini, aku sengaja memanggilmu kemari untuk memberikan penghargaan terhadapmu karena keberanianmu dan juga karena jasamu yang telah mengobati penerus kerajaan ini, yaitu Pangeran Tristan." Arini hanya mengangguk dan terus tertunduk, tak berani menatap sang raja. Sang raja kembali berkata, "Seperti dahulu, putraku pernah bercerita tentang dirimu yang telah menyelamatkannya dan memberinya obat ketika dia sedang sakit. Dan akhirnya anakku sang pangeran berhasil kembali ke istana ini. Kejadian itu kembali terulang. Putraku Pangeran Tristan diserang oleh harimau." Semua orang begitu serius mendengar perkataan sang raja, termasuk Arini. Jantungnya berdebar kencang, aliran darahnya semakin deras. Dia benar-benar tidak sabar untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh sang raja terhadapnya. Selain luka di hampir setiap tubuhnya, anakku Pangeran Tristan juga tidak sadarkan diri. Namun karena kemampuan dan keahlianmu, anakku kini telah sadar dan bisa berkumpul bersama dengan kita semua di tempat ini. Itu sebabnya aku akan mengangkatmu menjadi ahli pengobatan di kerajaan ini, Arini. Jadi mulai saat ini, apapun yang kamu perlukan dan apapun yang kamu inginkan, terutama dalam hal untuk mengobati orang yang sedang sakit, kerajaan ini siap untuk membantumu, Arini, kata sang raja. Arini menangis terharu mendengar pernyataan sang raja. Arini tak menyangka sang raja memberinya penghargaan yang tak pernah dia duga. Arini segera membungkukkan tubuhnya dan mengucapkan terima kasih kepada sang raja. Sementara di antara mereka, Julia mengepalkan kedua tangannya. Matanya terbuka lebar dan wajahnya tampak marah dengan keputusan sang raja untuk mengangkat Arini sebagai ahli pengobatan dalam kerajaan tersebut. Ini tidak mungkin terjadi. Gadis itu tidak hanya selamat dari hukumannya, tetapi raja telah mengangkatnya menjadi seorang ahli pengobatan di kerajaan ini. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat raja menarik pernyataannya itu? Batin Julia. Lamunan Julia terhenti ketika semua orang bertepuk tangan dan memberikan selamat kepada Arini. Tidak hanya sampai di situ saja, Julia semakin terkejut dan hampir saja pingsan ketika sang raja melanjutkan perkataannya. Tidak hanya itu saja, sebagai penghargaan dan terima kasihku kepada Arini karena telah menyelamatkan putraku, aku akan menikahkannya dengan putraku sendiri, yaitu Pangeran Tristan. Semua orang terkejut mendengar pernyataan sang raja. Namun setelah itu, mereka semua bersorak dengan bertepuk tangan, memberikan selamat kepada Arini dan juga Pangeran Tristan.
Pangeran Tristan pun terlihat sangat kaget dengan pernyataan ayahnya itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan menikahkannya dengan Arini, gadis yang memang selama ini ia cintai. Meskipun Pangeran Tristan tidak pernah menyatakan perasaannya secara langsung terhadap Arini, namun jauh di hatinya yang paling dalam, sang pangeran menaruh harapan agar Arini kelak menjadi istrinya. Dan hal itu sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Pangeran Tristan tersenyum begitu bahagia. Bahkan dia tidak merasa malu memperlihatkan kebahagiaannya itu di hadapan semua orang. Pangeran membungkukkan tubuhnya sambil mengucapkan terima kasih kepada raja dan ratu. Sementara Arini hanya terbelalak tak mampu berkata apapun. Bahagia, haru, sedih, semua bercampur menjadi satu, membuatnya meneteskan air mata. Raja dan ratu kemudian berjalan menghampiri Arini dan memeluknya. Raja dan ratu begitu mengerti apa yang dirasakan oleh Arini saat itu. Setelah itu raja dan ratu meminta Pangeran Tristan untuk bergabung bersama dengan mereka. Dengan senang hati, sang pangeran berjalan menghampiri mereka dan ikut berpelukan. Hal itu membuat Julia semakin marah. Julia tidak mampu untuk menahan dirinya. Dia pun meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah.